Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kembali kita boleh berada dalam bait-Nya, dalam bait Allah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berlutut, kita mau menyembah Dia. Dia adalah Allah yang mulia, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Bila Dia boleh melayakan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya pagi hari. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah dalam kehidupan kami. Engkau menjadi satu-satunya menjadi andalan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan.
jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, kekuatan hidupku. Haleluya. Dengan kasih nanti Bapak baru yang berdoa untuk pembukaan firman. Bapa dalam surga, Bapa yang begitu baik Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus Tuhan kami, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh melewati Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami Bapa. Karena Engkau memberi pertolongan kepada kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah tolong kami sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada saat pagi hari ini, Engkaulah yang patut kami sembah, kami puji Tuhan, yang kami muliakan ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja atas ibadah ini Tuhan, berkarya Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh bersatu hati Tuhan, memuji memuliakan Engkau, sehingga pujian sembah kami Tuhan boleh berkenan bagi Engkau Bapa. Kuasai pikiran dan hati kami Tuhan, song leader ya Tuhan, backup singer, pemain musik multimedia, usher ya Tuhan, semua yang turut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan boleh berkenan bagi Tuhan. Kiranya ruangan ini Tuhan, juga Tuhan kuasai, dan setiap umat-Mu yang ada Tuhan kuasai, dan juga semua orang yang bersama-sama dengan kami yang boleh beribadah Tuhan, baik apakah itu melalui online Tuhan, biarlah ya Tuhan kami boleh bersama bersatu hati memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita masih rindu untuk menyembah Dia. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Karena Dialah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
hadirat Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Dia pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan kehidupan kita memuji memuliakan nama-Nya. Kita bersorak-sorai karena kita semua adalah orang-orang benar. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. 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 Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Silakan berdiri Bapak Ibu terkasih. Kita memuji memuliakan nama-Nya. Yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Jiwaku mampu tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka Sekali lagi, cita. Jiwaku mampu Haleluya. seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Allah ditinggikan dengan
Tuhan kita Yesus Kristus. Masih tetap berdiri, kita mau puji, kita mau sembah Dia. Haleluya. Teruskan pujian kita. Tak terlukiskan perbuatanmu, haleluya. Tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar, tiada bandingnya. Tak terlukiskan, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar, tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar, tiada bandingnya. Yesus perkasa, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa yang telah membuktikan haleluya. sungguh hebat, Glory bagi Tuhan. tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang tiada bandingannya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya janjinya ajaib dalam kehidupan kita. Apapun yang harus kita lalui, apapun yang kita alami, tetap percaya bahwa janjinya dalam kehidupan kita selalu ajaib. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar Setiamu Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku.
kekuatanmu ku percaya. Haleluya. Silakan diri Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Siapkan kehidupan kita untuk kebenaran firman. Haleluya. Yesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Terima kasih Tuhan. Dengan kasih nanti Bapak pribadi yang berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Ada gairah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut Tuhan menghadapi segala satu. Kami tidak gemetar menghadapi segala sesuatu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah sukacita kami, damai sejahtera yang kami rasakan ini Tuhan. Sehingga kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu bila menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi persembahan Tuhan yang menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lengkapi sukacita kami Tuhan, lengkapi damai sejahtera kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Dengan urapan-Mu yang baru menyertai hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Sungguh kami siap mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan yang membawa kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sisa ibadah ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya kepadanya dalam hadiratnya di saat ku bimbang dalam ngaretnya, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku berjalan dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, ya aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali,
Puji Tuhan. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan judul khotbah hari ini adalah tetap masih iman. Iman yang memimpin kita kepada kekekalan. Iman yang memimpin kita kepada kedewasaan. Iman yang memimpin kita serupa segambar dengan Yesus Kristus. Saya rangkum minggu yang lalu adalah mengenai iman, dan kalau mungkin saudara masih ingat bahwa yang dibawakan oleh Ibu Gembala adalah mengenal Yesus, yang kedua adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang ketiga adalah permasalahan atau apapun juga itu membawa kita untuk menjadi dewasa. Ya, betul ya? Amin. Ya. Nah, untuk hari ini saya rangkum secara keseluruhan karena masih banyak yang bertanya-tanya ya mengenai iman. Kalau saya beriman, artinya saya akan menikmati kasih Tuhan, keajaiban. Sebagai orang beriman, tentunya akan ada keajaiban. Seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung. Konotasinya adalah iman ajaib. Iman ajaib. Ini kebanyakan yang disampaikan di mimbar-mimbar supaya kita menerima keajaiban. Ya, bukan berarti saya tidak suka dengan keajaiban, saya suka keajaiban. Tapi sebagai seorang Kristen, kita bukan hanya mencari keajaiban. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukan keajaiban. Kalau saya boleh katakan ketika engkau belajar pengenalan akan Dia dan hidup sesuai dengan firman, dan masalah beban yang kau alami itu proses untuk supaya saudara iman bertambah. Kalau boleh saya katakan bahwa iman ini ketika kita mengenal Dia secara sungguh, keajaiban itu adalah bonus. Sebab kalau saya tidak katakan gini nanti kasihan. Yang menerima miracle berarti dekat sama Tuhan. Yang gak terima miracle jauh dari Tuhan. Benar gak? Halo, kok diam aja ini? Santai dong, benar gak? Hah? Kurang berdoa bro. Bro harus percaya, kurang percaya. Orang dia udah nungging-nungging. Kok sampai dibilang kurang percaya? Pokoknya minta sama Tuhan, pasti Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan. Iya benar. Tapi bukan segala-galanya keajaiban yang saudara cari. Kalau gereja cuma nyarinya keajaiban, kasihan dong. Nanti dia datang semuanya cuma lagi sibuk nyari keajaiban. Enggak demikian. Iman itu bukan begitu. Berbeda. Jadi saya ingin mengajar kepada saudara, apa sih iman itu sebenarnya gimana? Kita ini ada posisi mana dan kita harus bagaimana dan kita akan mencapai seperti apa. Itu dong, harus ada pencapaiannya. Bagaimana, harus bagaimana sampai ke pencapaian. Jadi tentang Alkitab ini ketika kita belajar mengenai Tuhan kita, teologi mengenai kealahan. Kita bukan belajar mengenai orang Kristen itu dapat mujizat demi mujizat. Tidak. Kita tidak diajarkan untuk terima berkat. Tidak.
Kita diajarkan untuk mengenal Dia, tidak terbantahkan bahwa Dia adalah Allah. Sekalipun engkau mengalami berbagai masalah dan beban, Dia tetap Allah. Itu yang harus ada di dalam setiap kita sebagai orang percaya. Kalau enggak, kapan kita dewasanya? Diombang-ambing, dikasih permen. Kita diiming-imingi, iming-iming, giat. Kalau tidak dapat akhirnya mundur lagi. Gereja tidak demikian. Di akhir zaman ini sekalipun ada COVID, tidak ada COVID. Sekalipun lagi naik ataupun turun kondisi saudara. Tetap kalau saudara percaya kepada Yesus dengan segenap hatimu, itu saja yang kau pikirkan. Jangan engkau pikirkan hal-hal yang lain. Kalau engkau pikirkan hal-hal yang lain, berkat, pekerjaan, sulit, susah, sakit penyakit, atau apapun yang saudara pikirkan, terus saudara datang ke gereja, lebih baik saudara pulang. Nanti saya akan beritakan kepada saudara hari ini firman baru saya dapat 4:30 pagi. Sudah 1 minggu, 5 hari saya gumulkan lagi kemarin. Berubah semua dalam sesaat 4:30 pagi. Dia berbicara begitu jelas. Dan saya akan uraikan kepada saudara. Makanya tadi kita lihat. Lagu yang terakhir apa? Apa? Gimana lagu? Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Balan sendiri. Saudara tahu keajaiban itu apa? Keajaiban adalah firman Tuhan. Itu keajaiban. Kalau saudara datang ke tempat ini, saudara rindu untuk disentuh dengan tangan yang tidak kelihatan. Saudara datang ke tempat ini dengan keadaan lemah, dengan keadaan susah. Tidak sedikit mungkin di antara saudara yang sakit. Tapi ketika saudara mendengar firman Tuhan, ada pelayan kasih sayang dari tempat mati. Itu yang kita perlukan. Kita tidak perlukan miracle. Kita perlukan firman. Firman yang menjadi landasan saudara. Firman adalah pelita bagi kaki terang. Firman. Jadi bukan yang lain. Itu yang Tuhan rindu. Itu yang Tuhan inginkan. Sentuhan belayan kasih sayang Tuhan nyata ketika engkau menangkap benih yang ditabur itu bukan dari tanah yang rusak, tanah yang berbatu-batu atau semak bluri, tapi tanah yang baik. Hati saudara terbuka untuk Tuhan, maka belayan sentuhan kasih sayang daripada Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Ketika apapun permasalahan saudara, aku sanggup Tuhan, karena belayan kasih-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Itu. Amin. Coba kita buka Roma 1. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia
yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang kekal, dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara ada di tempat ini hari ini, saudara duduk diam. Hari ini saudara sekalipun COVID, saudara pakai masker, 2 jam saudara ada di tempat ini. Semua ini oleh karena kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Bukan Allah. Tidak mampu saudara ada di tempat ini. Ini semua adalah kekuatan Allah, sehingga kita tidak bisa berdalih. Saudara bernafas, Tuhan. Saudara melihat seluruh organ tubuh yang ada sehat sekarang bisa bernyanyi, Tuhan. Sekalipun mungkin yang bernyanyi dalam keadaan menderita oleh karena mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi keajaiban itu bisa membawa saudara untuk terus bisa bernyanyi. Oh, Engkau adalah Allah luar biasa. Itu keajaiban. Tidak ada yang bisa seperti itu. Cuman roh. Cuman Dia yang mampu berkuasa. Bukan kita yang melakukan, tapi Dia yang melakukan di dalam kita. Sehingga kita berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Bukan perkara-perkara yang kita inginkan, yang kita lakukan, tapi Dia. Makanya saya ada di sini, saya tunduk kepada otoritas Tuhan. 4:30 pagi saya mempersiapkan apa yang Dia katakan, Dia bicara. Terus dibukakan sampai saat ini. Ketika bernyanyi saya tadi ke belakang mengkonfirmasi apa yang Tuhan bicara melalui kebenaran firman Tuhan. Dan beda yang tadi pagi dengan yang hari ini terus ditambahkan tuh terus mengalir seperti sungai mengalir. Sehingga saya merasakan sukacita. Terus terang saya merasakan sukacita. Saya seperti menerima segala hadiah yang daripada Tuhan. Rahasia yang dibukakan sehingga saya bersukacita oleh karena keajaiban-Mu Tuhan. Membuka firman Tuhan. 2 minggu ini saya bergumul. Tetapi firman Tuhan terus berhenti seperti tidak berbicara. Tapi tadi pagi 4:30 pagi Dia berbicara begitu lepas. Dan ininya tentunya buat saudara dan saya. Sebab apa yang tidak nampak daripada yaitu kekuatannya yang kekal. Dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kita jangan seperti orang Kristen yang tidak memiliki pikiran bodoh. Kita tidak memiliki apa-apa, miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun kita datang rajin berbakti, tapi kalau pikiran kita gelap, pikiran-pikiran kita tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita datang percuma. Engkau datang mendengar firman Tuhan, engkau seperti tanah hati yang ditanam di berbatu-batu. Tanah hati yang ditanam dengan semak belukar yang ada kesulitan yang menghimpit saudara. Sehingga saudara tidak menerima apa-apa. Saudara pulang kosong. Saudara pulang kenapa? Karena saudara tidak mempersiapkan. Jadi ada kolaborasi antara Allah dengan saudara. Kalau saudara mau menikmati keajaiban daripada Tuhan, jangan cuma Tuhan yang bekerja. Saudara juga harus siap. Makanya di dalam firman Tuhan ini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak
bertolak. Dimulai dari mana titik ini? Apa mulainya? Percaya kepada Yesus. Apa kekuatan Allah? Rahasia ilahi. Apa kekuatan Allah? Suatu kekuatan yaitu firman Tuhan. Apa itu kekuatan Allah? Yang saudara harusnya binasa. Tapi oleh karena Yesus Kristus, maka saudara dihapuskan dari belenggu dosa. Saudara akan terima yang disebut keselamatan. Inilah kekuatan Allah. Kenapa? Dasarnya manusia, Roma 3 katakan manusia semua berdosa, tidak ada yang mau mencari Allah. Tapi oleh karena firman Tuhan, oleh karena Yesus Kristus itulah saudara yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa. Anugerah Tuhan yang besar melalui Yesus Kristus karya di kayu salib. Maka saudara terima penebusan. Dosa saudara dihapuskan. Hutang-hutang dosa saudara dihapuskan oleh anak domba Allah. Darah yang mahal. Dimulai dari iman percaya kepada Yesus. Dan terus memimpin sampai kepada iman. Iman yang bagaimana? Firman. Jadi bertolak dari iman sampai memimpin kepada iman. Bertolak dari iman kepada iman. Iman percaya kepada Yesus. Bahkan apa selanjutnya? Melalui kebenaran firman. Karena manusia jalan dosa, jalan baik, jalan salah. Maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Inilah firman. Yohanes 17 ayat 17 katakan apa? Makanya kita perlu firman Tuhan yang menguduskan kita. Sehingga hari demi hari maka kita berjalan dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Sampai kepada satu saat titik di mana dia akan datang kembali menjemput. Apakah masih ada iman di bumi? Maka engkau harus dari A sampai B. Bukan mujizat. Tapi dari A engkau sudah terima mujizat. Karya keselamatan. Yesus mati di kayu salib. Dan seterusnya oleh karena kekudusan firman Tuhan. Maka engkau disucikan. Itulah kekuatan Allah. Maka sampai satu saat ketika dia datang. Disebut apa? Mempelai wanita. Itulah iman. Kalau tidak demikian bagaimana kita? Gereja hanya diiming-imingi. Manapun saudara pergi diimingi ini kelihatannya hebat, terima firman, luar biasa dahsyat. Tapi tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Salah. Makanya itu saudara harus terima ini. Kebenaran firman Tuhan. Di mana dia sendiri yang akan. Dia yang ingin. Makanya dikatakan apa? Maaf. Dinyatakan kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah bukan berarti saudara melakukan keliru. Tapi kebenaran Allah, saudara tahu apa itu kebenaran Allah? Bukan keliru. Tapi kebenaran Allah. Yang harusnya kita terima kebinasaan. Karena kekuatan kebenaran Allah itulah. Kita sanggup melaksanakan. Jadi bukan karena kita keliru. Saudara udah pasti sering kita keliru, saya juga keliru. Itulah, makanya kalau kita lihat, baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada tingkatan. Iman itu harus meningkat, crescendo. Iman tidak begini. Nah sekarang saya jabarkan, kadang-kala orang iman, dia percaya, dia lihat mujizat, dia jalan. Dia dengar firman, dikuatkan. Tapi tidak kunjung. Apa yang dia minta belum tercapai, kurang beriman. Dia mundur lama-lama. Bosan gak? Bosan. Benar, amin. Benar ya. Bosan. Jangan kita diam aja. Saya juga alami dulu. Tapi sekarang saya sudah mulai mengerti bahwa bukan demikian. Makanya
Saya boleh katakan kepada saudara, waktu saudara mau meminta kepada Tuhan iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Maksudnya itu bukan iman sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi tidak kelihatan. Tapi dengan ucapan maka pohon ara itu dapat ditambatkan ke dalam laut. Maka akan jadi ucap hati. Berbicara dengan ucap hati, berbicara tentang ketika engkau melangkah maju, perkatakan firman di dalam hatimu, perkatakan firman itu di dalam kehidupanmu, maka akan jadinya sesuai kehidupanmu, sesuai dengan firman Tuhan. Maka kehidupan firman Tuhan itu akan dilihat, baru kelihatan. Baru kelihatan. Itu bukan saya naik motor, pulang naik mobil Mercy. Bukan. Kalau semuanya perkatakan begitu, kurang apa rasul-rasul? Dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menulis. Tapi apakah terima mujizat? Mereka tidak cari mujizat. Bahkan dari kebanyakan mereka mati syahid. Apakah kurang mujizat? Nah kalau kita jemaat Tuhan aja diiming-iming dengan mujizat. Kurang apa rasul? Bukan mujizat yang mereka cari. Tapi kebenaran bertolak dari iman. Memimpin kepada iman. Makanya engkau berjalan sesuai dengan firman, iman, mengimani iman itu. Iman yang bagaimana? Firman Tuhan. Makanya waktu engkau berjalan tanpa tidak terasa mujizat yang engkau minta terjadi. Jangan engkau minta mujizat dengan iman, salah. Makanya rasul-rasul ketika bertanya kepada Yesus, tambahkan iman. Yesusnya bilang, jaka sembung bawa golok. Gak nyambung. Yesus tidak bilang bukan tambah-tambahkan. Itu bukan urusan Bapa di sorga untuk menambahkan iman. Itu saudara yang berjalan. Tambahkan iman. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dari awal, dari muasal kita tidak bisa berdalih. Dunia tidak bisa berdalih. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dari dasarnya, dari asal muasalnya. Dia adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Inilah yang harus ada di dalam kehidupanmu. Sehingga perjalanan kehidupanmu oleh karena kekuatan Allah ini menghidupi kehidupanmu. Maka engkau sanggup berjalan melakukan firman. Maka perjalanan hidupmu semakin hari menuju kepada satu tujuan. Kesempurnaan, segambar serupa dengan anak Allah. Pada satu saat nanti ketika dia datang, dia tidak tangguhkan kedatangannya. Tapi dia akan datang, dia akan melihat apakah masih ada iman di bumi. Maka engkau akan bermegah ketika engkau kedatangan dia. Kali yang kedua, engkau akan menerima yang disebut keselamatan. Itu yang saudara harus cari di dalam kehidupanmu. Kalau enggak, ini dunia ini penuh dengan apa? Tipu muslihat iblis. Dunia ini akhirnya engkau akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan apa yang dia inginkan. Tapi itu memanipulasi kehidupanmu. Sehingga engkau didengar di sini begini, engkau kedengar sana begini, engkau dengar sana. Perjalanan hidupmu yang pertama, jadi berkat. Waktu engkau memaparkan firman Tuhan, waktu engkau melaksanakan firman Tuhan, itu tanpa sendiri dengan kekuatan yang daripada Allah terjadi di dalam kehidupanmu, maka tanpa tidak disadari engkau sudah jadi berkat. Itulah yang disebut dalam kehidupanmu. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Jadi bukan yang lain. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan. Supaya apa? Supaya berita kebenaran firman Tuhan ini boleh didengar. Makanya coba kita lihat Habakuk 2.
Aku mau berdiri, ayat 1 ya. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu. Ukirlah itu pada loh-loh supaya apa? Sama-sama, supaya amin. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dari mana? Kehidupan saudara. Dan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Enggak ditangguhkan. Berarti ada pasti. Berarti tidak delay. Ada waktunya Tuhan dan pasti. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan but the just shall live by faith. Bukan truth, faith, iman. Jadi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Dia tidak akan menangguhkan. Dan seorang yang hidup oleh iman, dia setiap pagi itu dikatakan apa? Penglihatan, naik menara, menerima firman. Berbicara menara, tempat teratas. Waktu engkau mau menikmati luar biasa yang bonus tadi, engkau harus taruh firman itu di atas segala-galanya. Waktu engkau taruh di atas segala-galanya, menunggu dari atas. Makanya pagi ini saya tanya sama Tuhan, apa Tuhan? Saya harus bicara apa? Saya harus bicara apa? Sudah 5 hari sampai sini mandek. Saya sudah susun khotbah mandek. Tapi 4:30 dia berbicara. Itulah orang benar akan hidup oleh iman. Waktu iman firman itu masuk, dia tunggu. Dia akan menunggu. Karena Habakuk melihat penglihatan. Dan penglihatan inilah yang dia katakan, gimana orang percaya dengan orang benar kok gak ada bedanya. Kalau gak ada bedanya begini, satu saat mereka ini akan dimusnahkan. Makanya Tuhan kasih tahu kepada Habakuk, enggak, engkau akan kuangkat. Orang yang mempunyai iman akan hidup oleh iman tadi. Dan engkau akan menyaksikan di mana yang tidak beriman akan kumusnahkan. Aku tidak akan tangguhkan. Dan aku akan segera datang. Aku tidak tangguhkan. Itu maksudnya. Jadi ketika dia tidak tangguhkan, kita akan menonton dari atas. Kita akan melihat. Dan tangguhkan itu tidak akan didelay oleh Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ketika dia berbicara kepada Habakuk, dia juga berbicara kepada saudara hari ini. Mana yang engkau harus dahulukan? Apakah kehidupanmu karena engkau sakit ataupun apapun? Tidak, engkau cari firman. Mau contoh lagi. Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, apakah dia cari mujizat? Sekalipun engkau tidak menolong, tapi aku tetap percaya kepadamu. Maka mujizat datang. Jadi saudara jangan iman terus mencari mujizat. Pegang aja firman. Nanti mujizat itu bonus. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego, dia masuk dapur, harus masuk ke dapur api. Takut mungkin kencing di celana. Tapi dia tetap masuk ke dapur api. Tapi ketika dia masuk, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap, itu iman. Dari awal bertolak iman. Memimpin kepada iman. Dia tidak mundur, tapi dia crescendo naik terus.
Orang percaya gereja Tuhan akhir-akhir ini, sekalipun dalam kondisi yang seperti ini, COVID kita tidak tahu kapan selesainya, bukan harus mundur. Tapi ini waktunya, karena waktu ini ketika ada permasalahan ini, sedang dipertaruhkan imanmu. Apakah imanmu bertambah, merosot atau stagnan? Tuhan lagi tunggu. Ketika ada COVID, saudara tetap haleluya puji Tuhan. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan, saudara tetap ya kita bisa bekerja di rumah. Tuhan kasih hikmat untuk kita berusaha. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Saya COVID, saya nggak kemana-mana, saya nanam-nanam. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan, bersih-bersihin gereja. Semuanya ini. Tentunya ya manusiawi ya. Orang yang datang ke gereja berkurang, kocek berkurang. Tapi happy-happy aja tuh. Kenapa happy-happy aja? Ya nikmatin aja hidup. Sampai listrik rumah saya ganti token sekarang. Supaya bisa menghitung. Karena apa? Pengiritan. Ini nggak boleh nyala, itu nggak boleh ini nyala, itu nggak boleh ini nyala, itu nggak boleh. Pengiritan. Supaya apa? Supaya kita irit. Tapi sampai hari ini Tuhan tolong saya, anak saya makan, kita semua makan. Itulah yang disebut kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara sekarang dalam keadaan yang mungkin usaha merosot, naik seperti Habakuk menara, tunggu firman. Itu yang menjadi kekuatan kita. Nah sekarang terus supaya kita waktunya ini agak. Coba kita buka 2 Petrus 1. Oh tadi loh ya, tadi disebut loh. Supaya orang sambil lalu dapat membaca. Nah sekarang coba ini Amsal. Amsal dulu, Amsal. Amsal 3 ayat 1. Di sini dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Firman atau bukan ini? Ajaran itu firman ya. Kebenaran ya, firman. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Harus dipelihara ya, itu yang pertama. Ya, firman dipelihara di dalam hati. Karena panjang umurmu dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ini bonus bukan? Bonus? Ini bukan yang pertama kan? Apa yang pertama? Firman. Firman, jangan lupakan ajaranku. Jangan lupakan firmanku. Taruh di dalam hatimu. Firmanku taruh di dalam hatimu. Itu kata Tuhan. Ya, karena panjang umur, lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Sama seperti Habakuk tadi, ditaruh, ditulis di dalam loh supaya orang lain dapat melihat. Amin. Nah sekarang ini dikatakan pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. 2 yang dapat kebaikan, kita dapat kebaikan ketika kita memproklamirkan hidup di dalam kebenaran, kalungkan di dalam loh hatimu, yaitu firman di dalam hati kita, maka kita belum apa-apa sudah dikatakan panjang umur, lanjut usia, serta ditambahkan kepadamu. Jangan kiranya kasih meninggalkan engkau. Maka engkau akan mendapat kasih penghargaan. Tentunya yang pertama dari Tuhan. Kenapa? Karena engkau memegang ajaranku. Karena engkau memegang, memelihara di dalam hatimu. Maka dikatakan di situ apa? Maka penghargaan dalam pandangan Allah. Serta manusia. Kenapa? Karena Habakuk tadi berbicara tentang loh. Ditulis di dalam loh. Maka orang yang lain akan melihat. Kenapa bisa melihat? Karena berbeda dengan dunia. Ini orang yang Kristen ini gendeng. Kenapa bisa mereka bilang gendeng? Wong susah makan kok tetap mukanya berseri-seri. Kenapa berseri? Karena hidupku bukan hanya dari roti.
Tapi hidupku keluar dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Maka mereka bersuka cita. Beda 100% beda. Sakit kok masih tetap bekerja. Sakit kok masih tetap mengusahakan untuk datang berbakti. Sakit kok masih, kenapa? Karena betapa pentingnya firman Tuhan. Maka dikatakan itu orang lain terpukau. Orang lain akan melihat, orang lain akan lihat. Maka di situ dikatakan lagi ayat selanjutnya, maka engkau akan mendapat kasih serta pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai limpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Diulang lagi seperti di ayat yang pertama. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya terus baca. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi berkat, jadi berkat. Tapi saudara lihat ayat 15 bahasa Inggrisnya. King James. Ini langsung. Yang pertama, firman taruh dalam hati. Amin. Sudah langsung dapat umur panjang dan yang lain. Lumbung-lumbungmu ikuti perintah akan penuh. Semuanya disertai. Anggur disiapin. Itu berbicara berkat. Tapi ingat, ketika engkau terus diulang lagi ayat 11. Firman harus engkau ikuti. Betul enggak? Betul ya? Sama seperti ayat pertama. Kenapa harus diulang? Karena orang kadangkala terpukau dengan berkat. Maka diulang. Waktu diulang, dia hidup senang ataupun susah, dia tetap iman. Memimpin, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Crescendo, crescendo. Tidak turun, tidak turun. Maka menjadi penghargaan dapat penghargaan dari Bapa Allah juga kepada manusia karena jadi berkat. Tapi ingat, waktu crescendo naik terus, enggak turun. 15-nya ngomongnya apa? Bahasa Inggrisnya. She is more precious than the rabbits, and all the things thou canst desire and not to be compared unto her. Sekarang berbicara tentang gender. Perhatikan, kalau Indonesia cuman iya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris langsung objek, gender. Siapa gender? Sekarang baru diakui sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Waktu menjadi mempelai wanitanya Tuhan, langsung dia bilang apa? Di tangan kananmu ada umur panjang. Hormat kekayaan ada di tangan kiri. Kenapa berbicara hormat? Karena Allah, Dia adalah sang raja. Di atas Yesus sang raja, di atas segala raja. Maka kalau Yesus dihormati, kita sebagai permaisuri Yesus tentunya akan dihormati. Karena kita adalah she. Mengarah kepada gereja Tuhan. Mengarah kepada gereja yang sempurna. Makanya di situ terus sampai ayat terakhir berkat kepada orang-orang mempelai, orang-orang gereja Tuhan yang hidup di dalam kekudusan, kebenaran firman Tuhan, maka
dikatakan penghargaan menjadi mempelai gereja Tuhan yang sempurna. Kalau udah seperti itu, kira-kira yang lain ngikut nggak? Langit dan bumi aku yang mempunyai. Hidup dan mati aku yang mempunyai. Ikut. Karena apa? Berkuasa. Makanya engkau tidak pernah takut, khawatir. Kenapa? Cuman firman, hidup firman. Tolak dari iman, memimpin kepada iman. Tolak dari iman, percaya kepada Yesus, dipimpin oleh firman. Maka engkau akan mengalami semua itu. Dan engkau akan diganti namanya, bukan lagi yang lain. Tapi menjadi permaisurinya Allah. Permaisurinya Yesus maksud saya. Menjadi permaisurinya Yesus. Apa yang aku miliki, yang kau miliki. Makanya di Habakuk dibilang apa? Jangan khawatir. Engkau dan aku akan bersama-sama naik. Aku akan membumi hanguskan mereka yang tidak taat, tidak memiliki iman. Bersama-sama engkau dengan aku akan melihat. Kenapa? Jadi dari Habakuk melihat penglihatan, tapi dari Salomo diberikan hikmat. Nah sekarang gereja Tuhan memiliki kedua-duanya, dia harus melihat segala porsi berbagai sudut. Makanya ketika kita di dalam masalah, beban atau apapun, kita tidak pernah khawatir dan takut. Karena bukan itu yang kita pusingkan. Yang kita pusingkan ketika kita tidak mendengar firman, itu yang bikin kita pusing. Kenapa bikin kita pusing? Itu yang bikin kita kewalahan. Kenapa? Karena kita hidup ini harus dengar firman. Karena firman inilah yang membawa saudara. Untuk supaya saudara menuju memimpin kepada satu yang disebut kesempurnaan mengenai iman percaya kita kepada Tuhan kita. Karena aku datang, aku tidak akan menangguhkan. Tapi aku segera akan datang. Dan aku datang, aku melihat apakah masih ada iman di bumi ini. Amin. Amin. Jadi itu, jangan saudara cari-cari yang ngalur ngidul. Firman. Ya Mas Andi? Firman. Jadi kalau lihat saudara baca ini Amsal ini, itu dalam bahasa Inggrisnya itu berubah. Langsung kita oh iya begitu ya. Ternyata kita ini langsung title-nya dirubah. Menjadi permaisurinya Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang lihat 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Nih, waktu saudara bertolak dari iman, memimpin kepada iman, jalan untuk dipimpinnya ini kepada iman, ini dia. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Amin. Oleh pengenalan kita akan Dia. Ada di sini mengenai embel-embel tentang berkat lagi, udah enggak. Kita dibawa oleh karena kuasa ilahinya. Makanya tadi kita nyanyinya apa? Nyanyinya karena apa? Mujizat. Mujizat itu apa? Kuasa, kekuatan Allah, firman Tuhan. Itu adalah mujizat kita. Karena kekuasaan ilahi itulah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Itu yang menganugerahkan, dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang mana nih hidup yang saleh? Memimpin bertolak dari iman. Memimpin kepada iman. Hidup yang saleh. Haleluya. Haleluya. Benar ya? Haleluya. Iman. Maka dikatakan gitu soleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Supaya kita dibawa mengenal Dia. Kita kan mau permaisuri. Masa ada orang di sini langsung merit tanpa dikenal? Kan enggak, kenalan dulu dong. Kita harus kenalan, kenal dulu Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin, miracle kan? Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga.
yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambah apa? Kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, crescendo naik, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau kita melihat begini, nambah gak? Nambah. Nambahin apa? Iman. Saleh, iman. Kebajikan, kemurahan, kesalehan, semuanya. Pikiran. Supaya apa? Supaya kamu juga berbuat baik. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara, saudara-saudara seiman, suami istri, anak dengan orang tua dengan anak. Sama-sama. Tapi bukan cuma situ, tambah dong. Kepada siapa? Semua orang. Siapa semua orang? Yang belum kenal kepada Yesus, yang membenci engkau, yang mungkin nikem dari belakang, mungkin usahamu diganjel, mungkin begini, mungkin begitu, mungkin dia yang telah melakukan kesalahan, mungkin ini, mungkin itu, mungkin dia yang menolak engkau, mungkin ini. Ini semua harus engkau tambahkan kebaikanmu. Makanya waktu semua ini melakukannya, maka di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-10. Dibilangnya apa di situ? Yang ke-10. Apa? Makin teguh. Terus? Nah, tidak tersandung. Terus? Nah, menerima hak penuh. Menerima hak. Bukan cuma sekedar hak, tapi penuh. Kenapa? Karena mewarisi kerajaan sorga. Kenapa? Karena tadi ini permaisuriku. Kenapa? Jangankan engkau minta, aku yang beri. Yesus yang memberi. Jangankan nyawaku, tubuhku sudah hancur mati di kayu salib demi engkau. Aku akan memberi segala sesuatu. Aku akan beri. Engkau tidak minta, aku akan minta. Kau beri tangan kanan dan umur panjang, hormat kekayaan di tangan kiri. Segala sesuatu apa yang punya yang kau kerjakan. Perbuatannya lebih daripada perak, hasilnya lebih daripada emas murni. Hikmat-hikmatnya terus dicurahkan sehingga kita memiliki hak penuh mewarisi kerajaan sorga. Itu yang kita cari gereja Tuhan. Halo? Amin? Amin? Ya, tapi kita masih hidup di dunia, itu urusan ke-10, urusan ke-5. Tapi kan kita perlu makan. Urusan ke-10, urusan ke-5. Firman pegang. Maka engkau akan menerima semua kebaikan yang daripada Tuhan. Terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kadangkala kita nggak mau melakukannya. Makanya kita memiliki kenapa? Pikiran yang picik gelap. Tapi saya yakin GPD Barito pemandangan kita tidak memiliki hati yang picik gelap. Saudara ke tempat ini, kenapa? Karena saudara merasakan firman adalah kekuatan Allah. Menambah iman percaya saudara. Pulang, mau susah mau senang, pegang firman. Saya yakin dan percaya imanmu akan ditambah-tambahkan. Dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Satu saat dia akan menjemput gereja yang sempurna. Haleluya, amin. Ayo, siap. Nanti kalau saya 1 jam 2 jam protes. Ini selesai malah duduk terus mau dengar. Puji Tuhan.
Oke, puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Ini ada luar biasa di Hebrew 10 ayat 37 dikatakan demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit, ya Ibrani, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia, yaitu Yesus, yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Apakah ditangguhkan? Enggak, itu pasti, tidak delay, waktunya dia akan datang. Makanya ayat 38 dikatakan apa? Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ada yang mau mengundurkan diri? Kalau saudara minta terus belum dijawab, terus mundur dari Tuhan, ingat, aku tidak berkenan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau engkau minta belum dijawab, jangan kayak anak kecil merengek-rengek. Engkau belum dijawab, bilang aja gitu, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bersungut-sungut, aku tidak berkenan kepadanya. Maka ayat 39, tetapi kita, saudara dan saya, bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Saudara dan saya, kita tidak mengundurkan diri. Mau pedang, mau sakit penyakit, mau apapun juga, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Karena saya tidak mau dibatalkan, saya tidak mau dibinasakan, saya tidak mau untuk tidak dihitung oleh Tuhan, tapi saya mau menjadi milik kesayangan daripada Tuhan kita. Supaya menjadi permaisuri gereja Tuhan yang sempurna, dia harus apa? Nambah yang tadi. Suami istri sayang menyayang dong. Ada mungkin di antara saudara merasa diri paling hebat, udah balik lagi ke firman. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Ingat, berarti ada masa. Saudara harus terus kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Porsi kita menikmati firman Tuhan, tambahkan. Karena dia sudah lebih dulu memberi, tambah. Inilah kerjaan kita. Datang berbakti untuk menambah iman percaya. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Maka perkataanmu telah. Mari kita bangkit berdiri. Ku taruh dalam hatiku supaya jangan, amin, supaya jangan aku berdosa padamu. Oh haleluya. Maka perkataan perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa padamu. Dia perkatakan firman, maka perkataanmu telah ditaruh di dalam hati saudara. Saudara, hari ini Tuhan lihat
Saudara yang harus berusaha. Berdosa padamu. Saudara, kita naikkan lagu ini, maka perkataanmu telah taruh dalam hati supaya jangan berdosa. Itulah iman. Waktu saudara hari ini saya tahu berbagai banyak masalah begitu kompleks. Tetapi orang yang memperkatakan iman, dia katakan mengucap syukur dalam segala hal. Dia tidak melihat keterbatasan dia, tapi yang dia lihat adalah kekuatan Allah. Yang dia lihat adalah Tuhan sendiri. Dia tidak hiraukan keadaannya. Inilah dewasa. Jemaat Tuhan harus dewasa dalam pengenalan akan Dia, Yesus Kristus. Perkataanmu lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Perkataanmu lah yang menjadi dasar ketika kita datang berbakti hari ini. Firman-Mu lah yang menguduskan. Firman-Mu lah yang membentuk. Firman-Mu lah yang menuntun. Firman-Mu lah yang menuju hingga aku bisa mencapai satu garis akhir. Suatu saat aku segambar serupa dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang engkau harus cari dalam kehidupanmu. Perjalanan hidupmu berangsur-angsur akan dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena untuk supaya firman itu taruh di dalam loh hatimu, supaya orang lain akan melihat perjalanan hidupmu semakin hari menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat. Itulah yang Tuhan mau, sehingga bumi ini selalu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena setiap orang yang bernafas, dia bisa melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itulah taat, setia, pistis, iman, percaya, taat, setia kepada Tuhan. Maka ketika engkau melakukan segala aktivitasmu, dasarnya adalah firman Tuhan. Membangun hubungan rumah tangga, dasarnya ada firman Tuhan. Waktu engkau ada dalam keadaan kerugian, dasarnya adalah firman Tuhan. Agar engkau tetap tegar, tetap kuat. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan, sehingga iman percayamu semakin hari mengenal Dia sebagai Juru Selamat, mengenal Dia dan membawa engkau menuju crescendo, naik menjadi sempurna. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka engkau kuat. Maka kuat roh dan jiwa, bukan tubuh. Tangan-Mu Tuhan dan ku nantikan. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Apa yang kuat? Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap aku percaya, oh dengan sayapmu inilah ku akan terbang tinggi dengan badai. Sekalipun ada badai, tak menyerah. Ada firman Kau kekuatan. Dia adalah kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih pagi hari ini kami masih diperdengarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Bagi roh dan jiwa kami diberikan kekuatan. Dan selebihnya
pasti kami akan menerima bonus dari Tuhan. Tapi semua ini boleh terjadi, tapi kami harus bisa setia di dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Karena kami hidup bertolak dari iman, menuju dipimpin oleh iman. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah menangguhkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Oleh sebab itu biarlah ajar kami jemaat Tuhan untuk tetap setia, bahkan untuk tetap taat kepada firman-Mu Tuhan. Agar kami satu saat akan semakin hari semakin didewasakan di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami tidak hiraukan kehidupan kami karena kami tahu Tuhan di balik semua ini kami akan lalui seperti Raja Wali, terbang tinggi sekalipun ada gelombang permasalahan, kami sanggup melintasinya, kami sanggup mengarunginya karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dasar di dalam setiap kehidupan kami. Agar setiap perjalanan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat, dewasa, saleh hidup. Bahkan kami akan terus dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengabarkan kabar sukacita kemanapun kami pergi melangkah, dipakai oleh Tuhan. Hidup kami untuk Tuhan, segala sesuatunya ini bisa memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga orang lain yang belum mengenal Engkau sebagai Juru Selamat, mereka akan mengenal dengan perilaku kehidupan kami yang benar-benar sebagai orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang benar-benar taat setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan tolong kami segala permasalahan beban yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan tidak melebihi dari kekuatan kami, tapi kami tetap yakin pasti satu saat Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman dan mendengar beberapa pengumuman yang akan ditampilkan di slide. Jadwal ibadah minggu depan akan berlangsung seperti biasa. Ibadah raya pertama jam 7, ibadah raya yang kedua jam 10 pagi, dan ibadah online pada jam 7 malam. Ibadah wadah secara online di tengah minggu setiap Kamis disertai doa puasa setiap jam 7.30 malam via Zoom meeting. Dan juga untuk wadah-wadah pada pemuda setiap Sabtu jam 5 sore, pra remaja juga hari Sabtu jam 5 sore. Sekolah minggu untuk ibadah online diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Rekening persembahan dan perpuluhan dapat dilihat di slide yang di depan. Itu saja beberapa pengumuman yang dapat disampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Nanti kita akan berdoa juga untuk jemaat Tuhan, Bapak Andre Mukalu ya. Andre Mukalu dalam keadaan yang sakit, sekarang berada di hospital di Cinere oleh karena jantung. Tetapi kita terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kebaikannya, ya, kesembuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Andre. Mari kita akan naikkan pujian, nanti song leader akan menaikkan pujian, kita akan berdoa buat Bapak Andre. Puja
saya sudah katakan nanti kita akan berdoa buat Bapak Andre Mokalu. Tapi nanti saudara pulang juga saudara akan menerima yang disebut kuesioner ya. Kenapa kuesioner ini? Sekali lagi dalam rangka mempersiapkan ibadah new normal, untuk itu kami ya meminta bantuan dan kesediaan jemaat Tuhan yang terkasih untuk mengisi kuesioner terlampir dengan lengkap guna mempersiapkan protokol kesehatan lebih baik demi terselenggaranya kenyamanan pada saat beribadah. Setiap data yang diisi akan dijaga kerahasiaannya. Kami sangat menghargai atas kerjasama jemaat Tuhan yang terkasih. Kenapa saudara harus mengisi kuesioner? Itu demi kebaikan saudara masing-masing. Karena banyak dari kita kan mungkin bekerja atau di tempat yang berbeda-beda. Nah ini demi kebaikan kita bersama. Dan kita akan mempersiapkan kesiapan protokol kesehatan buat kita semua menjaga. Itu ya. Jadi kuesioner ini dalam bentuk form ataupun juga dalam online. Ya, jadi saudara bisa mengisi. Tolong bantu kami supaya kita bisa disosialisasikan oleh gugus tugas. Mungkin ada tambahan gugus tugas dari Pak Dokter atau Pak pribadi? Sudah cukup. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur. Berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih boleh mendengar kembali Tuhan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan itu terpatri dalam hati kami. Kami pulang, kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami mulai melaksanakan. Juga kami boleh melakukan firman Tuhan itu. Sehingga kami yakin kehidupan kami boleh menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Dan pakai kami terus Tuhan untuk bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Pakai kami terus untuk bisa menjadi pahlawan iman. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah menangguhkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tapi oleh karena itu Tuhan, hidup kami ini oleh karena kekuatan firman Tuhan. Hidup kami ini oleh karena iman bertambah, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami GPDI Barito dan Pemandangan boleh dipakai untuk menjadi saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kami boleh memenangkan, menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Baik untuk kota yang kami cintai, DKI Jakarta, maupun dimanapun kami berada, menjadi saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi garam, menjadi terang di tengah dunia yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sekali lagi berdoa untuk Bapak Andre Mokalu yang pada saat hari ini Tuhan berada di rumah sakit di Cinere, jantung. Tuhan tolong, Engkau yang menciptakan organ tubuh. Kami sebagai orang yang percaya, kami hanya bisa berharap dan kami hanya bisa menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah di dalam setiap kehidupan Bapak Mokalu. Sehingga sehari demi hari boleh Tuhan pakai dia. Ketika dia sembuh nanti semakin setia, semakin melayani Tuhan. Bahkan semakin dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengabarkan kabar sukacita melalui kehidupan pribadinya, pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, oleh karena bilur Yesus maka sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami yakin dengan iman percaya kami, maka sakit penyakit itu bisa dilalukan dari tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan, semua ini oleh karena kekuatan firman Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Melalui bilur-Mu maka sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang pulang, biarlah mereka terus bisa semangat dalam pelayanan kepada Tuhan, semangat di dalam pekerjaan mereka, semangat di dalam apapun juga. Sekalipun situasi tidak bersahabat, tapi mereka adalah sebagai orang-orang yang beriman, sehingga mereka terus disemangati oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bahkan setiap kami, rekan-rekan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, mulai song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system, usher, gugus tugas yang sudah bertugas. Tuhan tolong mereka,
berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan di dalam setiap kehidupan mereka. Persembahan diberikan oleh umat-Mu, berkati tangan-tangan sudah memberi, berlipat kali ganda. Milik-milik Tuhan yang telah diserahkan berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Membuka tingkap langit, mencurahkan berkat atas mereka, usaha pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kondisi ini tidak memungkinkan, tapi kami yakin Tuhan, Engkau sumber dari segala berkat, akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat atas mereka, sehingga usaha mereka, keluarga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah kita sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan akan menolong kami, sertai kami tiba tepat tujuan dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Marilah kita angkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudara, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.